saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, eh, pagi hari ini pagi yang indah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita boleh beribadah bersama-sama. Semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus.
puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di masa-masa apapun Tuhan, kami boleh menghadapi bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Tentu di hari yang baru di mana kita ada sampai hari ini, tidak ada tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita bisa ada sampai saat pagi hari ini, semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sudah jadi bagian kita sampai pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur. Kita sudah mengikuti pujian, penyembahan, dan hati kita tentu merasa ada sukacita, ada damai ketika pujian penyembahan yang sudah sama-sama kita naikkan kepada Tuhan. Semuanya itu Tuhan tilik dari tempat maha tinggi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati berkat rohani lewat firman Allah yang sama-sama nanti kita akan baca dan sama-sama kita akan renungkan bersama di hari yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita buka pembacaan kita pagi hari ini di dalam Perjanjian Baru, suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, atau Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dengan perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 2:12 firman Tuhan berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita sudah membaca satu ayat di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara, kalau kita lihat dari ayat yang sudah kita baca bersama di pagi hari ini, di mana ada satu pujian, ada satu nilai tersendiri bagi seorang Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di mana Paulus melihat, Paulus mendengar akan ketaatan dari jemaat yang ada di Filipi. Namun di balik nasihat, di balik perkataan daripada Rasul Paulus ini, pujian daripada
Rasul Paulus atas ketaatan daripada jemaat yang di Filipi, Paulus juga memberikan satu pesan, memberikan satu nasihat. Di dalam ayat ini dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini yang menjadi pesan daripada seorang Rasul Paulus di dalam ketaatan yang diperlihatkan, ditunjukkan oleh jemaat yang ada di Filipi. Nah saudara, kita akan merenungkan bersama pagi hari ini tentang keselamatan. Nah saudara, bicara tentang keselamatan. Setiap kita, ketika kita mau mengadakan perjalanan, mau mengadakan satu aktivitas, pekerjaan, apapun, yang menjadi harapan kita adalah apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan, kita mengharapkan yang namanya selamat atau sukses. Tetapi di dalam ayat ini yang sudah kita baca, di mana bicara tentang keselamatan, yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah suatu keselamatan yang kekal. Keselamatan yang tidak diberikan oleh waktu, keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh sesama manusia, tetapi keselamatan yang berasal dari Allah. Keselamatan yang hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, keselamatan itu adalah sebuah harta rohani yang menjadi impian setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita yang ada di bumi, setiap kita yang percaya akan Tuhan, merindukan yang namanya keselamatan. Tetapi kalau kita lihat di saat-saat ini, di dalam keadaan dunia yang semakin tua, seakan-akan keselamatan atau hidup kekal ini tidak lagi menjadi prioritas dalam kehidupan kekristenan. Dalam pelayanan Tuhan Yesus semasa dia masih ada di bumi, ada dua hal yang menjadi tema inti daripada khotbah pengajaran daripada Yesus. Yang pertama tentang kerajaan surga, dan yang kedua adalah keselamatan. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama pagi hari ini, keselamatan ini bukanlah keselamatan yang diberikan oleh manusia. Tetapi keselamatan ini adalah keselamatan yang ditempuh oleh satu pengorbanan Tuhan Yesus. Di mana dia telah rela menderita, mati, disalib, bangkit, dan naik ke surga untuk menciptakan, untuk supaya keselamatan bagi manusia, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Nah saudara, mungkin kita mau berkata, saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah setia, saya sudah taat, saya sudah melakukan banyak hal di muka bumi ini. Saya percaya saya diselamatkan. Saudara, ada satu hal yang perlu kita lihat dari
Apa yang kita bisa pelajari di pagi hari ini tentang keselamatan? Keselamatan itu adalah sebuah hal yang menjadi kerinduan kita sebagai anak Tuhan, yang dimana di dalamnya harus ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat yang taat. Tetapi masih ada yang perlu diingatkan oleh Rasul Paulus agar jangan sampai keselamatan itu tidak dikerjakan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang nanti kita akan baca bersama-sama, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, supaya keselamatan itu menjadi bagian kita, saudaraku, dalam Tuhan. Perbuatan baik kita tidak cukup. Bahkan iman pun itu tidak cukup untuk kita bisa meraih keselamatan itu. Tapi pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa siapa atau orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kesudahan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Kesudahan hidupnya, kesudahan bumi ini, kesudahan di mana pengiringan akan Tuhan. Kalau kita bertahan, kita akan selamat. Nah, ini yang perlu dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita lewati dalam kehidupan pengiringan kepada Tuhan. Banyak persoalan, banyak tantangan. Tetapi menjadi satu hal, pertanyaan, apakah kita mampu bertahan? Apakah kita mampu bertahan? Artinya apakah kita sanggup melewati setiap langkah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, dengan tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Dengan semakin tuahnya dunia ini, dengan semakin canggihnya dunia ini, banyak hal yang bisa menghalangi kita untuk mencapai yang namanya keselamatan itu. Banyak godaan, banyak serangan. Nah, saudara, banyak sekali penghalang-penghalang yang ada di depan kita untuk kita mencapai keselamatan. Tetapi kalau kita berdiri kuat, berdiri di atas kebenaran firman Allah, Roh Kudus adalah kekuatan yang sempurna. Roh Kudus
pribadi Tuhan akan datang memampukan kita untuk kita bisa melewati semuanya. Tetaplah saudara di dalam Tuhan. Bertahan. Menjadi pengikut Tuhan tidak lepas dari proses. Banyak orang di luar sana yang berkata bahwa proses adalah jalan buntu. Tetapi sesungguhnya firman Allah berkata bahwa proses itu bukanlah jalan buntu. Tetapi proses itu adalah jalan keluar. Kalau kita lihat dalam kehidupan seorang nabi, di mana dia diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Diperhadapkan dengan tantangan yang secara manusia dia tidak bisa untuk melewati semuanya. Tetapi oleh karena kekuatan dan dia tetap bertahan, dia bisa jalani kehidupan di dalam pengiringan kepada Tuhan. Nah saudara, bertahan itu adalah sebuah hal yang sangat dasar dalam kehidupan kekristenan kita. Perlu untuk kita lihat dari sisi kehidupan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa memang sekalipun kita ini sering dan banyak kali menghadapi pergumulan, tetapi kalau kita tetap kuat bertahan di dalam kekuatan Tuhan, apapun persoalan, sebesar apapun persoalan itu, kita akan bisa lewati semua. Orang yang kuat bukanlah orang yang kemarin hidup di bawah kemiskinan dan besok dia menjadi kaya. Tetapi sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk melewati pergumulan hidup. Oleh dan sebab itu perlu yang namanya bertahan. Karena bertahan itu menjadi suatu hal yang Tuhan juga inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin kita mau berkata banyak hal baik yang sudah kita buat dalam dunia ini. Tetapi apakah perbuatan baik itu sampai pada akhir kehidupan kita? Tapi yang menjadi inti di sini adalah bertahan di dalam Tuhan. Saudara, kita kembali kepada ayat perenungan kita pagi hari ini. Tetaplah kerjakan keselamatan. Pesan daripada Rasul Paulus. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan penuh dengan ketulusan. Kerjakan dengan penuh sukacita. Tidak ada artinya apa yang kita buat untuk mencapai keselamatan kalau tidak didasari dengan hati yang tulus, tidak didasari dengan hati yang takut akan Tuhan.
Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca bersama, mari kita tetap bertahan sekalipun tantangan silih berganti dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk bisa bertahan di dalam mengerjakan keselamatan, kita harus pegang teguh Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar sukacita yang datang untuk kita. Injil tidak datang dalam kehidupan kita untuk mengecewakan. Injil tidak datang untuk menyakitkan. Injil tidak datang untuk menyepelekan kita. Tetapi sesungguhnya Injil adalah kabar sukacita. Jadi kabar sukacita yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana mereka taat. Dan Paulus mengharapkan untuk mengerjakan keselamatan. Itu adalah satu kabar supaya di mana pun jemaat Filipi berada, mereka tetap melakukan yang namanya keselamatan dengan takut dan gentar. Percayalah saudaraku dalam Tuhan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau kita berjalan di dalam koridor firman Allah, ada kekuatan, ada damai, sehingga kita tidak terbawa oleh arus dunia, terbawa oleh gelombang dunia yang dimana hari-hari ini menghalangi kehidupan kekristenan kita. Percayalah, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Kita bisa bertahan sampai kepada kesudahan. Sampai dimanapun kita berada, pengiringan kita kepada Tuhan, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan kita tetap mampu mengerjakan keselamatan yang Tuhan rindu. Keselamatan menjadi bahagian kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti dan membaca, merenungkan firman Allah di pagi hari ini. Saya percaya ada kekuatan baru dalam kehidupan kita kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan dengan tetap bertahan, pegang teguh Injil, firman Allah, karena firman Allah adalah kekuatan. Firman Allah adalah pribadi Allah sendiri. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Syukur
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama menerima berkat rohani lewat firman Allah, dan saatnya kita juga akan menerima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu yang indah dalam persekutuan ibadah kami pagi hari ini. Kehadiran-Mu Tuhan sungguh membuat kami ada sukacita. Kehadiran Tuhan membuat kami ada damai, dan kehadiran-Mu memberi satu kelegaan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk hari ini di mana berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Persekutuan yang indah ini akan terus kami kerjakan untuk kami bisa mencapai keselamatan, di mana keselamatan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Diberkatilah kami semua jemaat yang ada. Diberkatilah semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Diberkatilah semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Diberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kiranya juga Tuhan bangsa kami, pemerintah yang ada di bangsa kami ini. Diberkatilah semuanya mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, biarlah semuanya mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih. Tuhan tolong setiap pergumulan kami dalam pribadi, keluarga, dan rumah tangga, dan usaha pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, dan Engkau curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Terlebih berkat kesehatan, berkat kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami dalam pengiringan kepada Engkau. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami akan terima berkat dan janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa di sorga, serta cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.